Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fikih akan menyampaikan materi Qawaidul Khamsah yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Hazia Sajidah. Dan yang kedua ada saya, Alvina Triwidaningrum. Dan yang ketiga dengan saya, Fitra Amanda. Baik, sebelum kita membahas tentang Qawaidul Khamsah, kita harus melihat dulu apa aja materi yang bakal dibahas. Untuk itu kita harus membuka list tersebut. Nah, jadi ini adalah pembahasan apa yang akan kami sampaikan. Kita bisa lihat nomor 1 ada tulisan latar belakang. Jadi kita akan bahas latar belakangnya dulu nih. Nah, nomor 1 kita klik di tombol list tersebut. Jadi apa sih latar belakang munculnya Qawaidul Khamsah itu? Nah, latar belakangnya itu adalah karena berkembangnya zaman, muncul berbagai masalah muamalah yang berbeda-beda. Dan masalahnya ini belum ada hukumnya, sehingga perlu ada sesuatu ilmu untuk membedah, mengupas, serta menetapkan hukum dari perkara yang baru itu. Dari situlah dimulai disiplin ilmu terkait penetapan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang tafsiri. Jadi itu adalah latar belakangnya. Sekarang kita kembali ke list untuk melihat apa lagi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 yang akan kita bahas adalah pengertian Qawaidul Fiqhiyah dan pengertian Qawaidul Khamsah. Kita klik lagi nih tombol nomor 2. Nah, materi kami kan adalah Qawaidul Khamsah. Tapi sebelum kita membahas apa itu Qawaidul Khamsah, kita harus tahu dulu apa itu Qawaidul Fiqhiyah. Karena itu, mari kita buka pintu dari Qawaidul Fiqhiyah. Jadi Qawaidul Fiqhiyah itu teman-teman terdiri dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid itu artinya dasar atau patokan, sedangkan fiqhiyah artinya adalah pemahaman yang mendalam. Qawaidul Fiqhiyah itu dari suatu dasar pemahaman untuk menetapkan suatu hukum dari masalah yang baru. Dari situlah baru kita masuk ke materi tentang Qawaidul Khamsah. Kita pindah lagi ke ruangan Qawaidul Khamsah. Oke, sekarang Qawaidul Khamsah itu apa sih? Jadi, Qawaidul Khamsah itu merupakan bagian dari Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah itu kan untuk menetapkan hukum yang baru, yang untuk suatu hal perkara yang belum ada. Ada 5 kaidah yang menjadi dasar utama untuk menetapkan hukum, dan 5 dasar ini disebut dengan Qawaidul Khamsah. Selanjutnya kita kembali kulik lagi nih buat tahu materi tadi. Oke, yang ketiga adalah kita akan membahas tentang sejarah munculnya Qawaidul Khamsah. Kita klik nomor 3. Klik ruangan sejarah. Nah, sebenarnya ilmu tentang penetapan hukum ini sebenarnya sudah ada dari zaman Rasulullah. Namun berkembangnya itu terjadi sejak zaman 3 periode 3 generasi setelah Rasulullah wafat, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Pada masa inilah periodisasi mulainya perkembangan tentang ilmu Qawaid Fiqhiyah. Nah, dari sini nanti awal perkembangan sejarah itu yang pertama muncul itu adalah pembuatan buku. Dikatakan bahwa ulama-ulama mazhab Hanafiyah yang pertama kali membukukan buku Qawaid al-Fiqhiyah sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Nah, contohnya nih, ada ulama-ulama tersebut, salah satunya adalah Abu Tahir al-Dibas, yang kemudian dilanjut oleh Imam Abu Sa'id al-Harawi, dan selanjutnya berita berkembangnya Qawaid al-Fiqhiyah ini didengar dan ditelusuri oleh Al-Qadi Hussein, yang kemudian berusaha mengumpulkan hukum mazhab Syafi'iyah dan berhasil menyimpulkan ke dalam 4 kaidah dasar. Jadi nggak langsung dapat 7 nih, baru 4 dulu. Setelah itu
eh, beberapa ulama di Syafi'iyah ini menambahkan satu kaidah lagi, yaitu hukum setiap perkara bergantung pada maksudnya. Sehingga dari situlah para ulama-ulama sepakati tentang 5 kaidah dasar yang akan kita kenal sebagai qawaidul khamsah. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitra Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa next ke materinya. Baik, materi selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa kita akan membahas tentang qawaidul khamsah, dan di dalam qawaidul khamsah itu ada 5 dasar atau 5 kaidah asasi yang akan dibahas. Yang pertama adalah ada di poin keempat, yaitu kaidah asasi yang pertama. Untuk ke materi tersebut kita klik dulu tombol nomor 4 pada link. Baik, kaidah asasi yang pertama ini yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara atau segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Nah, kaidah asasi yang pertama ini dasar-dasarnya juga diambil dari salah satu firman Allah yang yaitu Quran surat Ali Imran ayat 145, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Yang artinya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia pula, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat 145. Landasan dari kaidah asasi yang pertama ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena itu, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya pula. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkannya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Adapun yang dapat kita pahami dari kaidah asasi yang pertama ini, fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat atau perbuatan kebiasaan, dan untuk sebagai penentu atau ta'yin, sebagai spesifikasi atau kekhususan. Menurut para ulama Syafi'iyah, niat ini diartikan dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat itu sangat penting dalam menentukan kualitas dari makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan diniatkan karena Allah atau hanya untuk memuaskan nafsunya saja atau kebiasaannya saja. Kita contohkan saja seperti ketika orang menikah, dan ketika orang tersebut menikah dengan tujuan bahwa menikahnya itu adalah untuk menghindari perbuatan zina, maka perbuatan itu dihukumi halal. Dan sebaliknya, ketika seseorang atau seorang lelaki itu menikah dan tujuannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu atau untuk menyiksa atau bahkan menyakiti istrinya, maka pernikahan itu bisa dihukumi haram. Oke, untuk selanjutnya ke ruang live lagi untuk materi selanjutnya. Baik, yang kedua kalau di sini yaitu pada nomor 5, kaidah asasi yang kedua, kita bisa klik tombol link nomor 5 mungkin. Baik, kaidah asasi yang kedua dari qawaidul khamsah ini berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi dapat dijelaskan atau diterangkan di sini yang dinamakan keyakinan atau al-yakin itu dalam kaidah ini adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran yang mendalam dan juga berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud keraguan atau asyak di sini adalah sesuatu yang keadaannya belum pasti atau mutaradid, atau kemungkinan adanya itu antara ada dan tidak ada, kemudian sulit dipastikan mananya lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut.
Nah, mengenai keraguan-raguan ini, menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Ashqiraini, ada 3 macam, yaitu keraguan yang berasal dari haram, yang kedua adalah keraguan yang berasal dari mubah, dan yang ketiga adalah keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Dari uraian-uraian di atas dapat diperoleh pengertian bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. Dan yang dimaksud di sini adalah keyakinan itu tadi. Adapun dasar-dasar dari kaidah asasi yang kedua ini juga diambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya sehingga ia tidak mengetahui sudah berapa rakaat sholat yang telah dilakukan, 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dilimpar atau dihilangkan yang meragukan dan dimantapkan apa yang sudah yakin. Di sini hadis ini menjelaskan bahwa jika kita dalam hitungan jumlah rakaat sholat itu ragu, maka harus dipegang adalah jumlah yang terkecil. Sedangkan jumlah yang terbesar haruslah dihilangkan, sebab hitungan terbesar itu masih berupa keraguan, dan sedangkan hitungan yang terkecil itu adalah yakin, seperti itu. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa kita kembali ke ruang live lagi. Baik, di sini akan kita lanjutkan ke nomor 6, yaitu kaidah asasi yang ketiga. Mungkin bisa dibuka tombol. Baik, untuk kaidah asasi yang ketiga dari Qaidul Khamsah di sini berbunyi al-masyaqqah tajalibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam pengambilan dasar-dasar kaidah yang ketiga ini juga didasarkan salah satunya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi kaidah asasi yang ketiga ini bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, atau kesulitan dapat mendatangkan kemudahan bagi seorang mukallaf dalam subjek hukum. Dari situasi dan kondisi tertentu, seorang mukallaf mampu menerapkan dan melaksanakan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran. Jadi kaidah asasi yang ketiga ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam Islam yang bisa diterapkan secara tepat dan pada setiap keadaan yang sukar, tetapi ada kemudahan di dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang mukallaf. Contohnya saja, semisal kita menunaikan sholat dan kita di saat itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketika kita tidak bisa berdiri, sholat kita bisa dilakukan dengan cara duduk. Dan ketika kita tidak bisa duduk, maka sholat kita bisa dilaksanakan dengan cara berbaring. Dan begitu pun juga ketika kita tidak kuat melaksanakan sholat dengan cara berbaring, maka kita bisa melakukannya dengan cara mengedipkan mata seperti itu. Kemudian ada pun beberapa alasan mengenai kemudahan. Yang pertama adalah ketika seseorang tersebut sedang bepergian atau safar, kemudian seseorang tersebut sedang sakit, sedang keadaan terpaksa, lupa, sedang dalam kebodohan, orang tersebut tidak mampu melakukannya dan kemudian dalam kesulitan umum. Sedangkan macam-macam keringanan, ada 7 macam keringanan yang diatur dalam hukum Islam. Yang pertama adalah keringanan yang bentuknya pengguguran, yang kedua adalah keringanan yang bentuknya pengurangan, yang ketiga adalah keringanan yang bentuknya penggantian, yang keempat adalah keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya, yang kelima adalah keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya. Yang keenam adalah keringanan berupa pemberian kemurahan, dan yang ketujuh adalah keringanan berupa perubahan. Mungkin dari saya cukup untuk kaidah asasi yang ketiga ini. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alvina Triwidaningrum, untuk membahas kaidah asasi dan yang keempat dan selanjutnya.
Baik, di sini saya Alvina Tridaningrum akan menjelaskan penjelasan tentang kaidah asasi yang keempat pada lantai 7. Seperti yang kita ketahui, bunyi kaidah asasi yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Dari dasar-dasar pengambilan kaidah asasi yang keempat ini, yakni mengenai keyakinan dan keraguan itu berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang lain yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah SWT. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam pembinaan Islam kaidah ini sangat berperan penting khususnya untuk menghindari berbagai kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum Islam diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf-syuf bagi tetangga, dan hukum Islam juga mengajarkan adanya hukum kisos, hudud, kafarot, ganti rugi atau diat, dan memperbolehkan penguasa memerangi kaum bugat atau bisa disebut dengan pemberontak. Contoh hukum-hukum di atas tadi merupakan salah satu contoh bentuk hukum yang berkaitan dengan kaidah asasi yang keempat ini. Banyak sekali kaidah yang lain juga yang dapat ditarik dari kaidah asasi yang keempat ini, yaitu antara lain seperti kemudaratan itu memperbolehkan larangan-larangan. Di sini yang dimaksud ialah bahwa hal-hal yang semua dilarang atau diharamkan dapat diperbolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak. Contoh seseorang yang mengalami bahaya kelaparan seperti diperbolehkan memakai bangkai babi atau anjing. Lalu untuk contoh lain, kaidah yang dapat ditarik dari kaidah asasi yang keempat ini ialah tidak ada hukum haram kalau ada darurat dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat. Dan yang lain, kemudaratan harus dicegah sedapat mungkin. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan kaidah asasi yang kelima. Kita kembali ke lift, dan seperti kita ketahui, kaidah asasi kelima terdapat di lantai nomor 8. Jadi kita klik di lift lantai nomor 8. Di sini tertera bunyi pada kaidah asasi yang kelima ialah al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Nah, kaidah asasi kelima ini itu dirujuk dari salah satu firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, tradisi atau adat kebiasaan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Jadi, adanya berbagai aliran hukum dan dalam sejarah sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya nih, seperti Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam Syafi'i memiliki qaul qadim dan qaul jadid disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui, qaul qadim itu berasal ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, dan qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Lalu kaidah asasi yang kelima ini juga banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan. Contohnya aja seperti jual beli tati atau mengambil barang atau benda kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui. Atau juga pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mal-mal atau supermarket, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebagian contoh adat kebiasaan yang dijadikan sebagai penetapan hukum Islam. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu aktualisasi al-qawaid. Kita kembali ke lift tadi.
Dan seperti kita ketahui, aktualisasi Al-Qawaid Al-Khams terhadap problematika kontemporer berada di lantai 9. Jadi kita klik lantai 9. Nah, di sini tertera aktualisasi Al-Qawaid Al-Khams terhadap problematika kontemporer itu ada 4, yaitu ada demokrasi, kedokteran, bank konvensional, dan dalam ibadah. Kalau dari demokrasi sendiri itu implementasi demokrasi di Indonesia itu sebelumnya sempat diperdebatkan karena merupakan pola pikir yang datang dari Barat. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi adalah sistem yang memuat unsur-unsur seperti adanya kebebasan membentuk dan menjadi anggota perkumpulan, kebebasan menyatakan pendapat, ada hak dalam pemungutan suara, ada kesempatan untuk dipilih, ada hak berkampanye, ada pemilihan yang bebas dan jujur, dan lain-lain sebagainya. Dalam Islam sendiri itu dikenal sebagai musyawarah. Meskipun tidak secara langsung dapat dikatakan bahwa demokrasi itu sama dengan musyawarah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, namun secara garis besar nih, konsep dan tujuan demokrasi dari Indonesia itu sendiri memiliki arah yang sama dengan musyawarah. Lalu sehingga dari pertimbangan itulah demokrasi dinilai dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari situ pula kita tahu bahwa kaidah-kaidah fikih bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Permasalahan pokok adalah apakah hal tersebut termasuk dalam masalah ta'abudiyah atau berada pada wilayah ijtihadiyah, sehingga wajar terjadi perbedaan interpretasi dalam hal tersebut. Untuk aktualisasi yang kedua yaitu kedokteran, pada pembahasan ini itu tentang hukum memperlakukan jasad manusia dengan penuh penghargaan atau dalam permasalahan pengobatan dalam kondisi keterpaksaan atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan seseorang yang dalam kondisi keterpaksaan. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kaidah al-daruriyazal atau kaidah al-masyaqqatu tajibu al-taksir. Pendapat mayoritas ulama fikih yang mengharamkan pemanfaatan anggota tubuh manusia pada dasarnya sebab nilai-nilai kehormatan terhadap jasad manusia. Sedangkan yang menjadi dasar bagi bolehnya mendonorkan anggota badan manusia adalah kaidah yang memperbolehkan melakukan suatu kemudaratan yang kecil atau maksud mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar, sebagaimana kaidah fikih yang telah saya sebutkan tadi. Lalu untuk bank konvensional itu, seperti yang kita tahu nih, hukum dari bank konvensional sendiri masih sering diperdebatkan oleh ulama. Tentu saja banyak yang mengharamkan hal tersebut karena bunga yang dikenakan oleh pihak bank. Sistem bunga sendiri sudah jelas merupakan praktik riba, dan jelas riba hukumnya adalah haram. Namun, ada sebagian yang memperbolehkan penggunaan bank konvensional apabila seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya. Maka ia diperbolehkan karena darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional itu dengan tujuan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram. Kaidah ini berdasarkan segala urusan tergantung kepada tujuannya. Lalu untuk aktualisasi yang keempat yaitu dalam ibadah, yaitu kita bisa mengambil contoh yaitu penerapan kaidah kesukaran mendatangkan kemudahan. Umpamanya itu gini, seseorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia diperbolehkan duduk. Bila masih sulit diperbolehkan berbaring. Bila masih sulit, maka hanya diperbolehkan dengan mengadipkan mata. Dan contoh lain bisa diambil dengan seseorang yang sulit menghindari darah nyamuk atau petikan air yang ada pada lumpur di jalanan. Maka ia diperbolehkan sholat dengan menggunakan pakaian berdarah tersebut. Contoh lainnya itu misal seorang laki-laki diperbolehkan melihat wajah perempuan ajnabiyah untuk tujuan melamar, menjadikan saksi atau mengajarinya. Apabila tidak dilakukan, maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.